Halo teman-teman semua dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Salam otomotif untuk kita semua. Teman-teman, hari ini saya mau kasih ide nih sama teman-teman. Salah satunya sudah terlihat di depan kamera saya ini, teman-teman. Saya akan tunjukin satu persatu sama teman-teman semua. Inilah hasil karya saya. Yang pertama saya tunjukin. Jadi ya cuma begini sih teman-teman, gak ada keistimewaannya sebenarnya, tapi ya cukup bermanfaat. Cuma besi ditekuk, paling bawahnya bikin besi bentuk kotak, terus dilas kanan kiri, terus tengahnya dikasih bulat-bulatan besi juga yang saya buat sendiri, yang sudah saya las. Ya udah jadinya begini. Nah ini gunanya untuk tempat bumbu dapur. Otomotif kok bumbu dapur, Mas? Ya ini untuk bumbu dapur teman-teman. Nanti yang otomotif saya tunjukin lagi. Ini bumbu dapur dulu. Ini pesanan orang dapur. Di sini ada 3 wadah bumbu ya teman-teman. Ini tuh contoh aja. Tuh. Ini ketumbar, ini bawang merah. Nah ya udah tinggal dimasukkan ke sini. Nah, ini rak yang pertama, rak yang kedua dikasih ini. Nah, rak yang ketiga dikasih ini. Udah, teman-teman. Jadi, tuh. Ini saya membuat begini gara-gara tempat bumbunya udah rusak, teman-teman. Makanya saya buat. Kemarin-kemarin nggak pernah kepikiran mau buat kayak gini karena wadah bumbunya belum rusak. Nah, sekarang udah rusak, udah diacak-acak tikus, akhirnya saya buat juga deh kayak gini. Oke teman-teman, inilah ide saya untuk teman-teman. Barangkali teman-teman juga tertarik mau membuatnya, silakan. Oke, saya singkirkan dulu ya teman-teman. Ini ide saya yang pertama. Saya mau tunjukin lagi nih ide saya yang kedua. Inilah teman-teman ide saya yang kedua, yaitu mesin untuk memarut kelapa. Untuk memarut ubi juga bisa teman-teman, pokoknya untuk marut lah. Nah ini pisau parutnya saya beli di warung di daerah saya tinggal dengan harga Rp40.000 uang Indonesia. Ada juga yang 30.000, ada juga yang 25.000. Pokoknya ada beberapa varian model dengan harga yang berbeda. Saya kebetulan beli yang 40.000. Nah, itu pisaunya. Ini baskom yang di dapur. Terpaksa saya lobangin karena untuk ditaruh di sini kayak gini. Itu. Jadi saya korbankan baskom satu di dapur. Oke, teman-teman. Ini dinamonya. Ini bekas dinamo pompa air. Pompa air yang untuk menyedot air di sumur, teman-teman. Ini. Tapi kebetulan sudah rusak. Rusak bagian kipas penyedot airnya ya, teman-teman. Sudah nggak kuat lagi untuk nyedot. Akhirnya udah beli yang baru. Ininya nggak kepakai lagi. Kemudian di sini asnya saya sambung pakai thread kayak gini. Tadinya sih sebenarnya mau tak buat gerinda duduk gitu ya teman-teman ceritanya, tapi malah nggak jadi teman-teman. Akhirnya dibikin barutan kelapa. Ya udahlah nggak apa-apa, sama-sama fungsinya kok teman-teman, berguna juga. Jadi ini tempat duduknya ya cuma besi 10 hasil dari bekas-bekas proyek bangunan teman-teman. Ini besi 8 ya, pokoknya seadanya besi lah teman-teman, saya buat kayak gitu. Ini tengahnya saya kasih pelat sedikit, saya lubangin, saya baut di kayu ini biar kalau mesinnya hidup nggak bergetar bergeser-geser gitu ya teman-teman. Kalau dikasih baut di sini kan di atas kayu kan nyaman jadinya. Nah cuma seperti itu sih teman-teman, cara membuatnya juga mudah sekali. Cuma besi dilas bentuk kotak gitu ya. Kotak yang bawah lebih lebar, lebih besar,
Yang atas mengerucut, ya mengerucut sebesar mesin dinamonya aja, tuh kan. Cuma sisanya dari sini ke sini, dari sini ke sini. Nggak ada 1 jengkal, nggak ada. Kalau tingginya 2 jengkal, lebarnya ya 1 jengkal lebih gitulah. Nggak tahu berapa senti karena nggak saya ukur. Saya main las-las gitu aja. Pokoknya besi yang ada di belakang rumah, sisa-sisa bangunan, saya buat kayak gini aja. Di sini saya kasih saklar. Ini saklar biasa dipakai di lampu PLN gitu teman-teman. Tapi saya buat di sini biar kalau sedang marut gitu ya, nggak usah dicabut-cabut lagi, tinggal dimatikan dari sini. Ada tombol on off-nya. Oke teman-teman, cuma seperti itu idenya yang kedua. Jadi untuk parutan kelapa, masuk ke sini, nanti ini bautnya dikencangkan. Udah kayak gitu doang teman-teman, nggak susah kok. Kita lanjut ke ide saya yang ketiga. Nah ini teman-teman, ini adalah hasil karya atau ide saya yang ketiga. Ini adalah keranjang ya teman-teman. Ini keranjang yang akan digunakan untuk mengangkut hasil panen dari kebun atau dari ladang. Saya buat dari besi ya teman-teman. Saya membuat keranjang dari besi ini dikarenakan keranjang saya sudah rusak teman-teman. Biasanya saya keranjangnya nggak kayak gini teman-teman, nggak besi. Keranjang saya itu dari rotan, dari bambu juga pernah, tapi nggak awet teman-teman. Paling tahan 1 tahun, udah tuh, udah patah-patah, udah rapuh lah pokoknya. Padahal keranjangnya itu harganya 170, 160 ribu, pokoknya ya lumayan mahal sih teman-teman. Tapi nggak sampai 1 tahun sudah rusak. Ya namanya juga rotan atau bambu ya teman-teman. Jadinya ya nggak seawet yang terbuat dari besi. Jadi hari ini saya sudah menyelesaikan keranjang saya yang terbuat dari besi. Ya saya buatnya sederhana aja sih teman-teman. Saya ngarang-ngarang aja buatnya karena nggak ada contoh gitu ya teman. Saya nyontoh keranjang yang sudah rusak itu aja teman-teman. Saya buat pakai besi kayak gitu. Jadi cara buatnya juga mudah sih teman-teman. Ini yang saya gunakan besi bagel ya teman-teman, besi 6. Saya beli di toko material 3 batang. 3 batang besi ukuran 6 untuk bagel ya, biasanya dipakai kalau di bangunan. Kemudian yang ini besi 10 atas bawah. Ini juga atas bawah 10, besi 10 ya. Karena ini palangnya harus kuat ya, harus kuat. Jadi harus lebih besar menggunakan besi 10. Palang ini sininya juga saya lebih besar juga ya. Jadi yang untuk bawahnya aja yang kecil, yang besi bagel 6. Cara membuatnya cukup besi ke bawah ditekuk di sini.
tekuk lagi di sini ke atas, jadi seperti huruf U ya teman-teman, seperti huruf U. Nanti di sini ditekuk lagi ke sana, di sini bikin huruf U lagi, kayak gitu aja teman-teman. Buat sebanyak 1 2 3 4, buat 4 buah. Nah yang untuk kesininya, kesini seperti huruf U aja. Ini juga 4, jadi setiap lubangnya bikin 4. Udah gitu dirakit las. Kalau ininya ya cuman dipalang 2 gitu ya teman. Pinggir sini ya agak gede, ini agak gede jadi 4, sama yang gedenya 2. Udah sih teman-teman, cuma seperti itu. Oh ya teman-teman, mana tahu teman-teman mau buat ya, saya kasih tahu ukurannya. Barangkali teman-teman mau buat seperti ini, seperti yang saya buat untuk ngangkut-ngangkut hasil panen di kebun. Kalau untuk panjangnya sendiri saya buat 140 teman-teman, 140 cm. Nah lebarnya 45 ya teman-teman, 45. Sebelah sini juga 45 ya teman-teman, sama. Kalau untuk tingginya juga 45 ya teman-teman, sama tingginya, sama 45 juga. Sebelah sana juga sama. Lebar sininya untuk jok saya buat 35 teman-teman, biar nggak sempit-sempit amat gitu ya joknya. Dari sini ke sini loh teman-teman, dari sini ke sini gitu 35. Nah dari sini ke sini ke arah joknya saya kasih 30 berapa nih, 33 teman-teman, 33. Bukan sampai ke sini ya teman, tapi cuman sampai sini ke arah jok gitu ya. Soalnya kalau ini dari jok ke sini terlalu ke bawah ke sana nanti kepanjangan teman-teman. Kalau pas lagi di kebun-kebun itu nyangkut-nyangkut bawahnya. Ini bagian depan ya teman-teman, bagian depan saya buat model seperti ini ya. Saya buat model seperti ini. Jadi dari sini saya belokkan ke sana sedikit gitu ya. Jadi bentuknya kayak gitu. Untuk punggung yang mengendarai sepeda motornya biar nggak kesempitan gitu ya, saya buat kayak gini. Kalau sana belakang kan enggak, bagian depan aja. Oke teman-teman, seperti itu. Kalau teman-teman mau buat keranjang yang terbuat dari besi, ya udah kayak gitu aja bikinnya. Mudah-mudahan awet teman-teman. Kalaupun rusak, kalau keranjang terbuat dari besi mudah nyervisnya teman-teman. Kalau keranjang yang terbuat dari rotan kan susah teman-teman. Kalau sudah patah ya harus diganti semuanya. Tapi kalau terbuat dari besi cukup dilas sudah beres. Kalau bobotnya berapa kilo ya kira-kira ya? Kita dulu. Sekitar nggak sampai 10 kilo sih teman-teman kayaknya. Nggak ada 10 kilo. Sekitar 8 lah teman-teman. Kayaknya sekitar 8 gitu. Nah, enteng kok teman-teman. Nggak berat nggak. Antara 8 lah atau 9 mungkin paling berat. Pun kayaknya nggak ada lah, sekitar 8 lah gitu. Karena belum pernah saya timbang teman-teman. Kira-kira 8 lah gitu. Pokoknya 10 ke bawah. Nah, itulah teman-teman ide saya yang ketiga. Jadi ada satu lagi nih teman-teman, yang keempat, yang akan saya tunjukin sama teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut. Inilah teman-teman ide saya yang terakhir atau yang keempat. Inilah yang paling saya rekomendasikan untuk teman-teman. Nah ini adalah rak kunci teman-teman. Rak kunci untuk perbengkelan kita. Nah ini adalah rak kunci saya yang baru saja saya selesaikan.
Inilah teman-teman. Sebelum saya jelaskan cara membuatnya dan bahan-bahannya dari apa, saya mau turunkan dulu ya teman-teman kunci-kuncinya biar enak saya ngomongnya. Nanti saya naik-naikkan lagi kuncinya satu persatu sambil dijelaskan, karena sudah lumayan banyak juga teman-teman yang sedang semangat-semangatnya belajar jadi mekanik gitu ya, itu belum pada punya kunci. Mereka berminat mau beli gitu ya, tapi mereka masih bingung kira-kira kunci apa aja yang dibeli gitu. Jadi mau saya tunjukin nih hari ini sekalian, mau saya tunjukin kunci-kunci apa yang wajib teman-teman punya untuk membongkar-bongkar mesin sendiri di rumah. Oke teman-teman, saya turunkan dulu kuncinya biar enak menjelaskannya. Inilah teman-teman penampakan setelah kunci-kuncinya sudah saya turunkan. Ya begini bentuknya. Nah, ide membuat rak kunci ini saya sangat rekomendasikan ini untuk teman-teman, karena setiap mekanik ataupun calon mekanik wajib punya namanya rak kunci. Dulu saya rak kuncinya pakai kotak teman-teman, kotak kayu. Kotak kayunya sudah rusak, saya ganti lagi pakai jeligen besar, saya potong atasnya untuk tempat kunci. Lama-lama susah sendiri teman-teman, kalau mau bengkel susah, harus nyari-nyari bolak-balik kunci, ada yang ketimpa di bawah, susah ngambilnya. Makanya dari itulah saya rekomendasikan untuk teman-teman untuk membuat rak kunci. Ya walaupun nggak harus begini modelnya, tapi paling tidak wajib punya rak kunci biar enak teman-teman, digantung-gantung. Jadi kita juga nggak susah kalau kita membutuhkan kuncinya. Cara membuatnya mudah sih teman-teman ya. Ini bahannya cuma pelek bekas, ada 3 pelek yang saya gunakan di sini. Yang paling bawah saya gunakan pelek 18, yang kedua pelek 17, yang ketiga 17. Oh harus begitu ya mas? Enggak teman-teman, enggak harus begitu sebenarnya, dikarenakan saya punyanya begitu gitu. Kalau teman-teman punyanya 18 semua atau 17 semua ya nggak apa-apa gitu ya. Yang jelas kalau pelek teman-teman ada yang besar ada yang kecil, saya sarankan yang paling bawah yang besar, kemudian yang atasnya yang kecil begitu. Itu cuma velg ya, dikasih 3 kaki atau 4 kaki juga boleh, tapi saya 3 kaki aja karena untuk ngirit besi. Dikasih 3 kaki. Tingginya berapa senti ya? Nah teman-teman, saya ukur. Jadi berapa senti nih? Dari pelek pertama ke pelek 2 40 cm ya teman-teman, 45 sampai ke bawahnya. Ini dari pelek yang kedua ke bawah 50 cm ya. Pokoknya tadinya saya nggak ukur-ukur sih teman-teman, nah, cuman ngawur aja kayak gitu. Jadi besi-besinya ini juga besi bekas-bekas dari proyek bangunan teman-teman. Saya beli di proyek bangunan yang udah bekas-bekas, 1 kilo 2.500 rupiah. Masih banyak kok teman-teman. Tuh, ini sisanya masih ada lagi tuh. Tuh, ini bahan-bahannya tuh, besi-besinya ini besi 10. Ini besi segini-segini semua pendek-pendek, tapi saya sambungin teman-teman, saya sambungin jadi panjang. Tadinya ya pendek, ini sambungannya di sini tuh, sambungan-sambungan semua. Tapi walaupun sambungan, kalau besi tetap aja kuat teman-teman, kan sudah dilas. Jadi bahannya ya cuma pelek aja sama besi bekas proyek. Terus atasnya saya kasih cakak lagi, sepalang ke sini saya kasih
begini-gini untuk gantung-gantungin kunci-kunci yang kecil-kecil ya, tracker kayak gitu. Nah untuk sininya ini saya pakai kawat 6 atau besi 6 yang biasa dipakai untuk bagel di bangunan. Sebenarnya nggak pakai besi kayak gini juga nggak apa-apa, lebih enakan pakai paku ya teman-teman, pakai paku dilas, paku dibengkokkan dilas di sini, itu lebih enak lagi. Tapi pakunya harus beli juga ya teman-teman, kebetulan saya nggak punya bekas-bekas, jadi ya udahlah pakai kawat-kawat segini juga nggak apa-apa. Kalau untuk ininya ya cuma ini besi berapa nih, besi 8 saya tekuk begini teman-teman, saya las, udah kayak gitu aja lah. Jadi setiap tiangnya di sini nih saya kasih satu, jadi ada 3, setiap velg saya kasih 3. Ini juga ya, tuh di bawah juga sama saya kasih semua, terus dikasih kayak gini semua, muter gitu ya, kecuali bagian sini. Kalau bagian sini nggak saya kasih, dikarenakan untuk pintu lah gitu, kalau untuk mau naruh-naruh apa ke rak gitu. Nah untuk raknya sendiri sebenarnya ya nggak usah dipalang-palang kayak gini juga nggak apa-apa sih. Tadinya mau saya carikan pelat bekas drum gitu ya teman, tapi nggak dapet, ya udahlah saya kasih palang-palang dari besi aja. Terus saya kasih tripleknya juga bekas dari proyek bangunan juga teman-teman, bekas cor-coran gitu, tipis banget ini sebenarnya tuh, tapi nggak apa-apa lah untuk sementara kayak gini. Nah gini ya, untuk kerak jadinya teman-teman, jadinya untuk kerak tuh kan, kayak gitu. Ini juga tuh, ini rak kayak gitu teman-teman. Begitu juga yang bawah ya. Ada satu lagi nih, ini ada satu lagi tambahan yang paling bawah nih teman-teman, paling bawah saya kasih lagi ini untuk menambah kekuatan juga. Di samping itu juga memang ada gunanya untuk tempat baut-baut gitu ya teman-teman. Mari kita mulai pembahasannya mengenai kunci-kunci yang wajib teman-teman punya. Pertama yaitu T14, 12, 10, dan 8. Ini sangat wajib harus punya ya. Walaupun sebenarnya ini juga masih kurang, 17 belum ada ya, tapi ya ini saya rasa udah cukup ya. Ini yang perlu teman-teman punya. Kemudian kunci yang kedua yaitu kunci ring. Ini udah langsung saya gantung biar nggak lama-lama. Dimulai dari urutan yang terkecil 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ini 20, 22. Langsung lompat satu ya teman-teman. Dan yang paling besar yaitu 24, 27. Oke, semuanya sudah tergantung pada tempatnya masing-masing. Kita lanjut. Berikutnya yaitu kunci Inggris. Gantung langsung di situ. Kemudian lanjut lagi yaitu kunci untuk buka tutup baut setelan klep. Ini saya punya 2. Dan yang paling besar nih untuk kopling matic. Kemudian obeng kita gantung di sini. Di sini saya bikin sekat-sekat ya teman-teman agar enggak jatuh. Nah di sini mentok sekatnya, jadi enggak apa goyang-goyang kencang ya. Kalau ini di sini. Oke teman-teman, jadi di sini saya punya 3.
obeng min plus, begitu juga yang pendek min plus. Kemudian teman-teman harus punya palu. Palunya sudah saya gagangin pakai gagang bekas pipa sok, bekas kayak gini ya, yang sudah nggak kepake untuk gagang ini. Kemudian satu lagi kecil, ini bekas pen apa tuh namanya, pen stang seher yang sudah nggak kepake, saya kasih gagang, taruh di sini. Nah, tambahan lagi teman-teman, ini mata obeng ketok yang sudah saya las di besi T agar memudahkan ketika kita membuka yang susah, tidak bisa terjangkau dengan obeng yang ini. Kita letakkan di sini ya, di sini. Tang wajib punya, letakkan di sini. Nah, kayak gini ya. Terus tang sepi buka, tang sepi buka, tang sepi tutup. Jadi harus dua tang sepinya ya. Oke, ini udah saya sekat-sekat. Nah, begini. Satu lagi di sini. Jadi tang sepi buka, tutup, tang mata obeng di sini. Lanjut, kita harus punya apa namanya nih, palu tapi terbuat dari plastik. Kemudian betel. Nah, ini ya teman-teman, di sini. Kemudian teman-teman juga harus punya sikat baja atau sikat kawat. Jadi sikat yang kasar dan yang halus. Kemudian kunci pas. Di sini saya punya kunci pas yang banci. Jadi kayak gini bentuknya. Saya punya ukuran 8, 10, 12, tapi 12-nya lagi dipakai, 14, 17. Udah, jadi saya cuma punya 5. Saya beli yang sekiranya sering dipakai aja. Kemudian kunci segitiga. Ini 12, 14, 17. Ini 8, 9, 10. Kemudian obeng ketok. Di sini sudah ada mata obengnya 2. Jadi yang kasar dengan yang halus ada 2 macam ya. 2 macam mata obengnya. Nah, begitu teman. Kita gantung di sini. Kemudian tap. Ini yang tap 8, 10, 12, 14. Jadi saya di sini punya 4 ya. Kebetulan baru punya 4. Nanti kedepannya nanti mau beli lagi berbagai macam ukuran. Tapi yang ini dulu, ini yang penting banget, yang bolak-balik dipakai. Ini sudah saya las di besi berbentuk T supaya lebih mudah aja. Tapi yang belum saya las juga ada lagi di dalam, tapi belum pernah saya pakai, masih saya bungkus. Itu juga wajib punya ya teman-teman, karena kalau punya baut yang kayaknya susah masuk, bisa dicuci pakai ini ya, karat-karat maupun kotoran, biar bersih dan lancar lagi bautnya. Atau untuk membuat lubang baru juga butuh kayak gini. Nah, kemudian di sini saya punya 3 tracker alat yang saya buat sendiri.
Ini di video cara bongkar pasang mesin Yamaha, bebek Yamaha, sudah pernah saya kasih tahu cara membuatnya di sana, untuk membantu menahan magnet ataupun yang lainnya yang membutuhkan cengkraman dengan rantai seperti ini. Oke, saya taruh di sini. Kemudian ini alat untuk membantu melepaskan pen pelatuk klep Yamaha. Biasanya itu kan keras, jadi butuh alat seperti ini. Dan masih banyak gunanya lagi yang lain. Ini juga buat sendiri. Selanjutnya adalah alat setelan klep. Ini fuller untuk mengatur kerenggangan. Ini untuk memutar baut setelan klepnya. Kemudian di sini saya punya tracker magnet. Ini ada 3 ya, untuk macam-macam sepeda motor. Kunci untuk membuka busi. Tambahan ini tracker untuk membuka magnet Yamaha, Jupiter, VKR. Ini buatan sendiri. Kemudian ini tracker untuk membantu melepaskan klip atau sepi pengunci shock ya, kayak gini, shocknya kayak gini. Ini buatan sendiri juga. Saya letakkan di sini aja. Kemudian kunci L 1 set, kunci L bintang 1 set juga. Kemudian tracker untuk membuka bearing atau lahar. Saya males buat sendiri, jadi saya terpaksa beli ya, tapi nggak mahal kok teman. Cuma berapa kemarin, 100 lebih sedikit lah. Kemudian alat untuk memotong rantai saya juga beli, kalau nggak salah harganya 70 berapa gitu. Oh, ini masih ada harganya, 70.000 rupiah. Oke. Kemudian mata bor 1 set. Ini seharga 150.000. Kalau masalah harga kunci-kunci ini, silakan teman-teman lihat di Google ya teman-teman, atau di Bukalapak juga boleh. Cek aja di sana. Karena nggak saya sebutkan harganya, nanti kepanjangan. Kemudian di sini saya juga punya sikat gigi bekas ya. Sikat gigi bekas. Kemudian kuas, ini kikir bulat ya, ini ada gunanya juga ya kalau di perbengkelan. Saya punya juga ya, segitiga juga ada. Kemudian ini jari-jari sepeda motor, tapi ujungnya saya kasih magnet untuk ngambil-ngambil mur ataupun baut yang jatuh ke dalam mesin. Saya pakai magnet kayak gini. Nah, kayak gitu. Taruh di pipa sini karena ini tidak bisa digantung. Kemudian kunci untuk membuka mur kopling ini ada 2, tapi walaupun 2 ini beda ya teman.
beda ukuran. Ini tipe A dan ini tipe B. Jadi ada dua macam, tipe A dan tipe B. Kemudian kunci untuk menyetel jari-jari roda ya teman-teman. Kemudian di sini saya juga punya pisau ya. Ini yang lancipnya biasanya saya gunakan untuk memasang-masang apa yang membutuhkan pisau yang lancip atau yang runcing gitu ya. Nanti lancip nggak tahu bahasanya. Ini gunting, saya letakkan di sini. Ini ada dua gunting ya teman. Kemudian ini pisau cutter. Pisau cutter juga butuh ya. Gantung di sini. Kemudian di sini juga saya punya solasi. Saya letakkan di sini. Ini apa namanya nama? Silakan teman-teman kasih nama sendiri. Saya bingung ngasih namanya gimana. Oke. Kita gantung di sini. Kemudian di sini saya juga punya meteran ya, untuk ngukur-ngukur apa gitu. Saya pasang di sini. Nah, di sini. Kemudian siku. Dan ada siku lagi, tapi siku magnet. Ini kebetulan baru beli ya, belum lama nih, baru beli. Kalau ngelas-ngelas, jadi saya udah nggak payah-payah lagi. Saya letakkan di sini dulu, saya kumpulkan dulu di rak. Nah ini betel untuk kasih titik ketika kita mau ngebor. Ini juga penting ya. Oke, saya letakkan di sini dulu, kumpulkan. Kemudian ada lagi, ini juga ya semacam betel, tapi bukan betel, ini tracker untuk membuka apa tuh namanya, bos klep. Ada bos klep untuk motor sport, ini lebih besar, yang lebih kecil untuk motor bebek. Saya punya dua ya, tapi saya belum bikin tutorialnya ya teman-teman, cara membuka atau cara mengganti bos atau botolan klep. Nanti suatu saat saya buat videonya. Oh ya nih, ini tempatnya di sini. Ini ya teman. Ini pen piston yang sudah bekas saya potong jadi dua. Saya las di sini untuk menempatkan ini. Kemudian di sini saya juga punya kacamata ya teman. Ketika saya mau ngelas atau sedang menggerinda bahaya ya, jadi harus pakai kacamata. Saya letakkan di sini kacamatanya. Dan ini kabel ketika kita mau ngebor ataupun mau gerinda atau mau ngelas jauh dari colokan listrik, ini bisa digunakan. Saya letakkan di sini. Kemudian di sini saya juga punya mesin bor dan mesin gerinda. Nah, di sini saya juga punya mesin las 900 watt. Ini penting banget ya, penting sekali, karena membuat ini juga butuh mesin ini. Tanpa mesin ini saya tidak bisa membuat rak ini. Ini harganya nggak mahal kok teman, sekitar 1 jutaan ini, jadi masih terjangkau lah. Nah di sini saya juga punya lidi las ya, sisa untuk ngelas-ngelas kemarin.
saya letakkan di sini. Nah, ini teman-teman. Di sini saya juga sudah punya ragum atau alat penjepit. Kebetulan ini buatan saya sendiri ya. Terbuat dari besi-besi bekas. Ini bekas spare mobil. Ini besi bekas potongan di bengkel mobil ya, besi U. Ini pelat bekas antena parabola kayak gitu. Bagian bawahnya bekas saya gunakan di sini. Bawahnya. Jadi ini yang saya beli. Yang lainnya bekas semuanya. Ini juga penting ya teman-teman. Kalau teman-teman nggak mau beli ya bikin sendiri. Kalau nggak mau bikin sendiri ya beli kayak gitu. Karena ini sangat dibutuhkan ketika di dunia perbengkelan. Oke teman-teman, di sini saya juga punya solder ya. Karena solder sangat penting di dunia perbengkelan. Bukan hanya dunia elektronik saja, perbengkelan juga penting karena untuk menyambung-nyambung kabel agar lebih bagus menggunakan solder. Masih ada lagi, ini kunci tang buaya. Ini juga wajib punya ya teman-teman. Bagian sininya saya kasih lubang agar bisa digantung kayak gini. Itulah teman-teman kunci-kunci yang perlu teman-teman punya ya. Tapi saya nggak menyarankan harus beli langsung semuanya karena nanti terlalu banyak biayanya. Jadi teman-teman belinya bertahap aja. Ini saya juga nggak langsung sekaligus belinya ya teman-teman. Saya juga bertahap. Karena kalau langsung kan pastinya lumayan banyak biaya yang dikeluarkan. Masalah harga teman-teman lihat di Google aja ya teman-teman. Cek harganya di Bukalapak atau di toko-toko online yang lain ya. Karena setiap daerah pastinya bisa saja berbeda harganya. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih atas kunjungannya. Sekian, sampai jumpa di video berikutnya.